Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf, sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis atas berbagai macam topik dari berbagai sumber. Dan di ruang tengah ini kita akan membahas topik-topik tersebut bukan hanya dari sudut pandang keagamaan saja, tentunya bersama ustadz maupun ustazah yang kompeten pastinya, tetapi juga dengan para pakar yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang seru banget untuk kita kuliti dan sering sekali teman-teman tanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu mengenai pandangan tentang riba dan juga bunga. Pasti banyak teman-teman yang penasaran, dan untuk menjawab pertanyaan dan rasa penasaran teman-teman semua di luaran sana, kita sudah hadir narasumber yang siap berbagi ilmunya kepada kita semua. Narasumber kita yang pertama yaitu ada Ustazah di Cari Ustadz dan juga dosen tafsir dari Institut Ilmu Al-Quran, Ustazah Hana Natasha MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Siap sehat. untuk membagikan ilmunya ke teman-teman semua ya Ustazah ya? Insya Allah. Nah, kita ada narasumber lainnya teman-teman, yaitu Bapak Dandi Suprandono. Beliau adalah Syariah CFS Head dari Maybank Syariah. Nah, untuk informasi teman-teman semuanya bahwa Maybank Syariah adalah unit usaha syariah dari Maybank Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya lancar Bapak? Alhamdulillah. Walaupun jam-jam kritis gini ya Pak ya, tapi insyaallah semangat untuk berbagi ke teman-teman Insyaallah. semuanya ya. Oke, Pak Dandi dan juga Ustazah Hana, kita akan membahas satu topik bahasan yang ini sampai detik ini masih menjadi keresahan dan juga kegalauan kita bersama gitu mengenai bunga bank itu riba atau tidak gitu. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama gitu ya, Islam ini dengan tegas sebetulnya mengharamkan riba. Tapi apakah bunga bank ini bisa makan oleh riba? Selanjutnya kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kita. Dan Ustazah Hana, sebetulnya kita semua mau tahu perbedaan mendasar dari riba dan juga bunga bank itu seperti apa Ustazah? Dan riba ini kan dia mendatangkan banyak sekali ngedorot ya Ustazah Betul, untuk betul. kehidupan kita gitu sebagai manusia. Apa-apa saja dampak riba yang bisa kita rasakan gitu terhadap kehidupan ekonomi kita Ustazah? Oke, baik, sebelumnya mungkin saya akan jelaskan dulu ya, antara riba dengan, bunga bank yang mungkin selama ini kita berpikirnya sama, Iya. gitu ya. Yang pertama, konsep riba dalam Quran itu jelas bahwa Allah dan seluruh ulama sepakat bahwa riba itu haram, ribanya haram. Tapi permasalahannya adalah prakteknya. Apakah di zaman sekarang, di konteks pengharaman riba zaman dulu dengan praktek bunga bank di zaman sekarang itu sama atau tidak? Nah, ini para ulama berbeda pendapat Kak Iva, gitu ya. Kalau zaman dulu ketika, riba itu kemudian diharamkan, kenapa? Karena, ada, kronologinya. Kenapa ayat itu turun, yang kemudian Allah mengatakan bahwasanya, eee, "Tinggalkanlah oleh kamu riba sedikit pun." Karena pada saat itu, masyarakat Mekah dalam kondisi yang, sedang ekonominya terpuruk, banyak orang miskin, tapi banyak juga orang-orang kaya yang memanfaatkan kesempatan itu. Akhirnya mereka memberikan pinjaman, kemudian dengan bunga atau dengan tambahan yang banyak sekali gitu, sehingga terjadi kesenjangan. Iya. Maka diharamkanlah riba. Tapi di bunga praktek bunga zaman sekarang itu ada ulama yang memperbolehkan. Ternyata, menurut mereka bunga bank itu, praktek tidak sama dengan riba di zaman dulu gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian mengharamkan dengan alasan ihtiyaton, artinya, preventif, takut. Kita takut karena Allah memerintahkan untuk meninggalkan sama sekali. Maka kenapa diharamkan, riba ini? Salah satunya yang pertama, terjadinya banyak krisis ekonomi di negara-negara berkembang itu ternyata salah satunya karena riba. Begitu banyak, bunga bank gitu ya, begitu banyak keuntungan yang diraup sehingga yang miskin semakin miskin. Lalu yang kedua, adanya kesenjangan sosial. Di mana orang yang pemilik modalnya itu, merasa menikmati banyak keuntungan.
Tapi pengelolanya yang kemudian memanfaatkan, modalnya ini, mereka merasakan, kesulitan untuk membayarkan bunganya sendiri kan gede gitu ya. Iya. Lalu yang berikutnya adalah, kenapa riba ini kemudian diharamkan, karena dampaknya ini adalah, akan membuat, suku bunga ini kemudian tinggi dan investasi akan menurun. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Dandi, Iya. ya prakteknya bagaimana. Itu mungkin yang bisa sedikit saya gambarkan tentang, antara riba dengan, bunga. Oke. Gitu ya Mbak Eva. Oke, dari pergeseran makna riba di zaman dulu dan juga zaman sekarang Pak Dandi, dalam praktik perbankan pada akhirnya ini kan hal yang sangat amat berkaitan erat begitu ya Pak Iya. Dandi. Kalau kita bicara soal bunga pasti perbankan pasti soal bunga dan yang diperdebatkan oleh orang-orang di luaran sana pastinya ini riba gitu. Nah gimana caranya Pak Dandi supaya transaksi perbankan ini terhindar, dan juga menghindari riba pada operasionalnya ini? Iya, terima kasih Mbak Ifah dan teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya kita dari sisi perbankan itu mengikuti fatwa dan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Jadi memang di bank syariah itu tidak ada bunga. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai tabungan ya atau memberikan menitipkan uangnya untuk kalau bahasanya sekarang mungkin deposito ya. Jadi kalau di syariah itu ada beberapa akad ya. Ada yang akadnya itu wadiah menitipkan gitu ya. Nggak ada di situ tidak boleh diperjanjikan adanya imbal hasil ataupun hadiah tertentu gitu ya. Jadi tidak boleh di situ. Jadi memang hanya menitipkan aja. Jadi nanti ketika bank memberikan fasilitas contoh seperti Maybank gitu ya. Fasilitasnya itu berlaku umum, tidak hanya untuk wadiah, misalkan bisa tarik tunai di ATM manapun gitu ya, bebas transfer ke bank manapun gitu. Nah itu berlaku umum, tidak hanya untuk wadiah atau yang ini ya, atau produk tertentu gitu. Jadi itu tadi satu ya, tidak ada bunga di kita. Kemudian yang kedua adalah eh, sebenarnya kan fungsi bank itu ada intermediasi ya sebenarnya, terutama jadi dana dari masyarakat, kemudian oleh bank disalurkan melalui kalau di syariah macam-macam akadnya nih. Ada yang produk pembiayaannya itu murabahah, jual beli. Jual beli itu jelas lah gitu akadnya. Misalkan mau beli rumah harganya 100 juta misalkan ya, dibeli bank menjualnya itu seharga 120, Iya. sisanya margin keuntungan gitu ya. Dan ini kalau di murabahah total hutangnya tidak boleh bertambah, kalau bertambah itu jadi riba, itu contohnya gitu. Terus kemudian yang kedua, untuk yang tadi, simpanan atau tabungan ya, itu akadnya ada selain ada wadiah, kita juga ada yang namanya mudharabah. Mudharabah itu kalau dari sisi yang punya uang kan dia memberikan investasi modalnya itu uang, porsinya, yang satu lagi diusahakan, diinvestasikan oleh bank, ya diusahakan bersama dengan nasabah yang ada di bank yang sudah diseleksi bahwa nasabah yang diberikan pembiayaan ini memang kompeten, ya punya kemampuan, terpercaya, kemudian sudah berpengalaman sehingga insya Allah memberikan hasil. Dan hasilnya ini yang nanti dibagi hasilkan. Dan bagi hasilnya ini diperjanjikan di depan. Nisbah namanya. Berapa yang bagian bank keuntungannya, berapa yang bagian nasabah yang menyimpan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir kalau terkait dengan riba ini juga untuk menghindarinya ya sebenarnya cukup menggunakan layanan produk dan jasa dari keuangan syariah, lembaga keuangan syariah termasuk dalam hal ini misalkan perbankan syariah. Karena selain tadi prinsip-prinsip dasar yang saya kemukakan, di perbankan syariah itu kan ada yang mengawasi. Yang mengawasi itu regulator misalkan BI, ada BI Syariah, ada OJK Syariah ya. Selain itu juga kita harus sesuai dengan DSN MUI. Selain itu bank diwajibkan secara aturan regulator untuk memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Yang mereka ini independen. Iya. Jadi mereka independen dan mengawasi operasinya apakah benar ini sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah di syariah Islam, dan
Selain itu juga ada unit tersendiri, biasanya di suatu bank syariah itu ada unit sendiri, kalau di Maybank namanya kita sebutnya Syariah Advisory, di tempat lain mungkin disebutnya, Syariah Compliance gitu, yang membantu untuk memastikan, membantu DPS dalam, sehari-harinya untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan oleh bank syariah ini memang sesuai, dan salah satu yang paling utama sebenarnya kan, bank syariah itu muncul karena adanya kebutuhan dari masyarakat untuk bisa melakukan transaksi keuangan maupun, menikmati produk dan layanan, keuangan yang bebas riba. Iya. Jadi mungkin begitu Mbak Iva. Iya, jadi secara regulasi berdasarkan fatwa DSN MUI di sistem perbankan syariah di Indonesia itu sudah tidak ada lagi yang namanya bunga Tidak itu ya ada. Pak ya, jadi Iya. sudah bebas dari riba. Iya. Nah, menanggapi hal yang tadi disampaikan oleh Pak Dandi, Sezahana, kita bisa nggak ya dalam kondisi apa gitu ya, bunga ini pada akhirnya bisa diperbolehkan gitu dalam transaksi, Oke. Kalau zaman dulu mungkin bank syariah belum banyak ya, Pak, ya. Iya. Maka kemudian adanya bunga atau pinjaman yang berbunga itu, dalam kondisi darurat karena orang yang biasanya kebutuhannya mendesak itu kan butuh gitu, kayak gitu ya, Mbak, ya. Maka ketika dalam kondisi darurat, Islam itu memberikan pintu khusus untuk mereka, emergensi ibaratnya. Jika dalam kondisi darurat maka diperbolehkan la tubihul mahdzurat, perbolehkan segala macam yang dilarang. Tapi tentunya kebolehannya itu hanya sekedar untuk, menghilangkan atau, eee, tidak ada kesalahan saja, tidak boleh menikmati, keharaman itu. Tapi sekarang, karena sudah begitu banyak bank-bank syariah yang sudah berdiri gitu ya, saya kira, sebetulnya praktek, riba gitu ya atau bunga-bunga bank itu, sebetulnya sudah tidak perlu lagi untuk dilakukan. Kalau yang ingin betul-betul bersih maka hindari, tapi kalaupun yang memang terdesak sekali darurat, tidak ada jalan lain, maka diperbolehkan dengan kadar-kadar tertentu, gitu, Mbak, ya. Oke, jadi hadirnya perbankan syariah sekarang itu sebetulnya memberikan rasa aman Betul. kepada kita semua begitu ya Pak Dandi dan juga Ustazah Hana gitu. Karena sedikit Mbak Iva, Mhm. ancaman orang yang melakukan riba itu ancamannya diperangi oleh Allah, berperang sama Allah gitu ya. Maka Apa yang untuk benar? menghindari itu, Ya. maka jalan amannya adalah dengan perbankan syariah, gitu menurut saya. Oke. Nah, berkaitan dengan hal yang tadi disampaikan oleh Ustazah Hana begitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang diperangi gitu ya oleh Allah gitu. Tapi Pak Dandi, ada nggak sebetulnya instrumen keuangan modern gitu ya Pak yang benar-benar bebas dari unsur riba ini? Dan gimana pada akhirnya tantangannya kita bisa menerapkan sistem ekonomi syariah ini tanpa riba tentunya di dunia yang sangat amat modern saat ini, gimana Iya. Pak? Jadi sebenarnya kalau saat ini sebenarnya sudah cukup banyak ya, Mhm. sudah banyak bahkan kita bisa sampaikan bahwa ada beberapa produk atau layanan yang justru hanya di perbankan syariah yang ada, Oke. gitu. Jadi kalau tadi ya, kita bicara secara singkat, produk apa saja, kalau produk tabungan tadi sudah ada beberapa akad ya, tadi ada yang dalam wadiah, ada yang, mudharabah gitu ya. Lalu kemudian pembiayaan lebih banyak lagi. Pembiayaan ini ada yang musyarakah ya, benar-benar bagi hasil Mhm. syirkah gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya ijarah Mhm. atau leasing. Nah, khusus untuk leasing ini hanya ada di bank syariah, di bank konvensional nggak ada, ya. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman lihat ada yang namanya gadai. Gadai syariah itu hanya ada di bank syariah, di bank konvensional tidak ada. Jadi ada beberapa hal yang memang sebenarnya unik gitu ya di bank syariah. Dan satu lagi, sebenarnya kan prinsip-prinsip yang ada di bank syariah ini berlaku universal ya. Iya. Bahkan contoh ya di Maybank sendiri cukup banyak customer kita yang bukan hanya umat muslim ya, orang non-Islam juga Iya. banyak gitu Iya. yang karena tertarik dengan tadi, fiturnya ini satu nilai value-value yang tadi fair, terbuka Mhm. ya. Kemudian yang kedua ada beberapa fitur yang sebenarnya memang itu menguntungkan, lebih menguntungkan dari sisi nasabah. Jadi di satu sisi, kita mendapat keuntungan duniawi, tapi di sisi lain juga kita tentram gitu ya. Karena kita menjalankan ini sebenarnya tadi seperti sudah ada yang lebih kompeten mungkin dari pemerintah juga diatur, para ulama yang ada di, eee
Dewan Syariah Nasional, kemudian, ulama juga yang ada di DPS masing-masing bank, mereka memang orang-orang yang berkompeten dan ahli di bidangnya, yang memastikan bahwa semua transaksi maupun produk-produk yang diluncurkan itu memang sesuai dengan, syariah Islam. Artinya tadi tidak ada riba, tidak ada unsur maisir, judi gitu ya, tidak ada unsur, horor gitu. Bahkan contohnya begini, contohnya ya, salah satu yang membedakan, eee, di perbankan syariah itu, misalkan kalau pembiayaan umum transportasi lah, kita membiayai logistik. Tapi kemudian kita lihat bahwa omsetnya dari perusahaan ini, lebih dari 10%-nya itu, eee, dia mentransportasikan misalkan minuman keras, yang dilarang atau barang-barang yang diharamkan oleh agama, itu kita tidak boleh melakukan pembiayaan. Jadi itu contohnya lah, sehingga memang berbeda sekali antara bank syariah dengan, perbankan yang konvensional gitu ya. Jadi kalau ditanya produknya banyak banget. Ketika kita bicara tentang investasi misalkan, pemerintah bahkan sudah ada yang namanya sukuk. Sukuk ini bedanya dengan yang obligasi apa, di sukuk harus ada underlying-nya. Transaksi-transaksi di syariah itu harus ada underlying-nya gitu. Jadi sehingga tidak, asal menerbitkan, obligasi atau surat hutang aja, tapi apa yang sebagai underlying-nya gitu. Iya. Jadi banyak sekali, instrumen keuangan, mulai dari simpanan, mulai dari pembiayaan, sampai dengan investasi. Kira-kira begitu Mbak Eva. Iya, jadi pada intinya ya teman-teman kembali lagi pada dasarnya memang prinsip riba itu dilarang oleh agama kita ya, agama Islam. Bahkan tadi yang sudah disampaikan juga sudah oleh Ustazah Hana, siapa yang menikmati atau Jalankan. menjalankan riba itu diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kehidupan kita sekarang tentunya teman-teman tidak usah khawatir karena perbankan syariah hadir sebagai solusi itu. Jadi kita sudah aman kalau seandainya teman-teman mau transaksi gitu ya dan juga menghindarkan diri dari riba, itu jangan khawatir untuk menggunakan instrumen-instrumen syariah yang tentunya sudah ditawarkan oleh berbagai perbankan syariah gitu ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Dandi. Dan tentunya instrumen-instrumen itu sebelum diluncurkan ke teman-teman semuanya, itu sudah melewati tahap-tahap yang sangat begitu luar biasa dan sangat ketat dijaga oleh regulasi begitu ya. Terima kasih banyak Pak Dandi, terima kasih banyak Ustazah Hana, berbaginya sangat luar biasa, kalau nggak di-stop kita bisa sampai selesai taraweh ini ya. Dan untuk teman-teman di luaran sana, terima kasih juga selalu setia untuk menyaksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id dan jangan lupa untuk nantikan episode lainnya yang tidak kalah menarik dari episode hari ini. Nah, akhir kata saya Iva Askia bersama juga dan narasumber kita Ustazah Hana dan juga Pak Dandi pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.